将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1501. Tidak mungkin Si Hao akan berhenti dalam situasi seperti ini. Jika hanya He Ziming di sini sendirian, maka dia pasti akan berbalik untuk bertarung. Namun, saat ini, ada beberapa pembudidaya hebat self-release real mengejarnya. Jadi jika dia berbalik untuk bertarung, dia pasti akan mati. Dia sudah lama menduga bahwa ini akan terjadi, tetapi ketika cadangannya benar-benar berubah menjadi pengkhianat, Si Hao masih marah, benar-benar ingin benar-benar mencabut klan mereka sampai ke akar-akarnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam, perasaan tidak berdaya. Klan kuat Imperial Pass benar-benar berbalik ke sisi lain seperti ini, mengkhianati 9 surga 10 bumi. Klan ini masih belum mengekspos diri mereka sendiri, tetapi begitu pertempuran yang menentukan terjadi, klan ini pasti akan menjadi bencana besar. Huang, kemana kamu berlari? Apakah Anda takut berkelahi? Jika kamu berani berhenti, aku bisa memberimu 10 gerakan. Dia Ziming berteriak. Dia melonjak dengan cahaya keemasan, bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Sekarang mereka bertemu lagi, kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat pesat, tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Kekuatan surgawi seperti pusaran air di sekelilingnya, menyerupai laut emas. Jika itu kamu sendiri, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ini adalah kata-kata Si Hao, tidak sopan sama sekali. Itu juga mewakili kepercayaan dirinya. Garis cahaya surgawi terbang melintasi kubah langit. Itu benar-benar terlalu cepat, mengeluarkan seberkas petir kacau di atas hutan dan puncak gunung, dengan cepat bergegas. Ini adalah anak muda yang hebat dari klan Kaisar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga mengejarnya, ingin membunuh Si Hao, merebut peti kayu yang busuk. Bukan hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak, yang dikenal tak tertandingi di generasi muda di bawah langit, bahkan lebih karena dia bertemu Si Hao di bumi yang keji sebelumnya. Namun pihak lainlah yang mengeluarkan kekuatan tertinggi. Harta karun dari kuburan merah besar. Untuk pemuda Kaisar klan, ini adalah hasil yang tak tertahankan. Klan Kaisar mewakili klan yang paling kuat, kekuatan yang sebelumnya menghasilkan keberadaan abadi. Mereka menguasai surga, mengabaikan 10.000 klan, tidak pernah menderita kekalahan sebelumnya. Tidak ada anak muda yang meninggalkan tanah kuno selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa dia dikirim justru untuk menghancurkan semua musuh, melenyapkan semua ahli generasi muda Imperial Pass. Lebih tepatnya, alasan mengapa dia datang adalah atas permintaan dunia luar, meminta untuk membunuh Huang. Lebih dari setengah generasi muda 10 raja muda yang hebat telah terbunuh, jadi alasan dia diundang adalah untuk membunuh Si Hao. Ruang menjadi kacau. Pewaris Gu klan mengambil tindakan. Orang-orang klan ini memiliki satu tangan yang menghancurkan waktu, satu tangan yang menghancurkan ruang. Meskipun ini adalah hutan binatang surgawi, tempat berbahaya yang secara serius membatasi semua jenis hukum Dao agar tidak muncul sepenuhnya, pemuda klan Gu masih menunjukkan kekuatannya. Tombak kosong diam-diam mengembun di belakang Si Hao, membawa kekuatan iblis yang tak tertandingi, menusuk bagian belakang kepalanya. Si Hao langsung menerimanya, tidak memadatkan jejak tinju, alih-alih menggunakan peti kayu busuk di tangannya untuk menghentikan tombak ini, menyebabkan hamparan rantai surgawi meletus. Ini adalah serangan sederhana dan kasual, Dao besar sangat biasa, tetapi pada saat itu, Si Hao memasukkan kekuatan Kunpeng dan hukum alam Dao petir, menghancurkan tombak ini. Akibatnya, ruang tiba-tiba meledak, menghancurkan sejumlah besar hutan, apalagi membuat gunung runtuh, kekacauan utama meletus. Ekspresi semua orang berubah. Ini bukan tempat biasa, itu adalah hutan binatang surgawi, banyak dari pegunungan yang sangat kuno dan kokoh, di dalamnya ada simbol Dao magis yang kuat, sangat sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Namun sekarang, akar spiritual gunung yang besar pecah. Hamparan cahaya pelangi menyapu, ini adalah beberapa sosok. Mereka milik tokoh generasi yang lebih tua, semuanya mencapai alam rilis diri, mengejar Si Hao. Orang-orang ini sangat cepat, melebihi He Ziming dan yang lainnya, terus mengejarnya. Ini membuat mata Si Hao menjadi dingin, karena 4 dari mereka adalah ahli Imperial Pass, harus dari klan yang sama dengan Yi Chuan. Hanya 1 dari mereka adalah seorang kultivator besar asing. Kejahatan kecil, kamu masih belum menyerah? Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Seorang penatua berteriak. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan divine gelombang suara, Archaic Barbaric Ox Roar.
Raungan ini bahkan lebih menakutkan daripada guntur, berdering di langit, membuat beberapa gunung besar bergetar hebat. Samar-samar seseorang bisa melihat seekor sapi barbarik hitam besar menyerbu. Itu sangat kejam, puluhan ribu sang tinggi, melebihi gunung-gunung besar itu. Tanduk banteng merobek langit, bulu hitam bersinar, sangat jahat dan ganas. Itu melemparkan dirinya ke Si Hao, terlalu biadab. Wilayah pegunungan di sekitarnya meledak. Gunung-gunung besar yang dikenal kokoh dan tidak dapat dihancurkan juga pecah-pecah, dan kemudian meledak. Adegan ini sangat menakutkan. Sapi barbarik kuno hitam hanya terbentuk dari gelombang suara sesepuh itu, tetapi kekuatan penghancurnya mengejutkan. Si Hao terhuyung-huyung, menderita pukulan. Dia membuka mulutnya, memuntahkan seteguk besar darah. Ekspresinya agak pucat, lukanya tidak ringan. Hal jahat, kamu tidak bisa melarikan diri. Penatua itu meraung lagi. Itu adalah Barbaric Ox Roar lainnya, suara yang mengguncang gunung dan lembah ini, semakin menakutkan. Si Hao tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu membenci seseorang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu adalah seorang ahli dari Imperial Pass, namun pada akhirnya, kamu mengkhianati tanah airmu," membelot ke sisi lain. "Wajah apa yang masih kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Sama sekali tidak ada rasa malu. Alih-alih menjadi manusia, kamu bahkan lebih kejam." Dia jarang mengutuk orang lain seperti ini, tapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Pada saat yang sama, Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, apalagi menampilkan kolam petir, menarik petir tanpa akhir. Itu turun dalam kehampaan, meledakkan sapi barbar kuno. Inilah yang dia gunakan untuk menetralisir kemampuan divine suara. Ini sangat efektif, tetapi sangat disayangkan, dia tidak bisa menurunkan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Meskipun ada kolam petir yang muncul, menarik petir dari segala arah, itu masih kekurangan sedikit daya tembak. Si Hao telah berhasil sebelumnya, tetapi sekarang, dia terlalu terburu-buru, tidak mampu menjatuhkan kesengsaraan surgawi. Kejahatan kecil yang bodoh, apa yang kamu tahu? Anda tidak memahami situasi yang lebih besar, tidak memahami karma dari perubahan waktu, jalan hidup dan mati. Anda dan klan-klan yang menggelikan dari Imperial Pass ditakdirkan untuk hanyut dalam banjir era ini. 9 surga 10 bumi ditakdirkan untuk dimusnahkan, perlu diperbarui. Kita hanya meninggalkan kegelapan dan mencari terang. Pada akhirnya, era baru akan terbuka. Pada saat itu, semua klan akan berterima kasih kepada kami, karena kami akan menjadi pendiri era besar baru. Kami akan memimpin banyak klan, mencapai keabadian dan menjadi leluhur. Penatua itu menjawab dengan dingin, matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Si Hao berkata dengan marah, "Kalian semua berlutut di depan makhluk asing. Jelas lututmu sendiri yang lemah, tulang lunak, tanpa keberanian, jadi bisakah kamu berhenti berbicara tanpa rasa malu? Masih berusaha terdengar bermartabat? Kalian semua sudah merangkak di kaki tuanmu. Lupakan menjadi beberapa leluhur yang mencapai keabadian, tidak ada dari kalian yang akan memiliki kualifikasi. Kalian semua hanyalah kotoran sebelum kata-kata itu. Generasi yang lebih muda, kami seharusnya membunuhmu sebelumnya daripada membiarkanmu berbicara begitu banyak omong kosong di sini." Satu-satunya makhluk asing dalam kelompok itu berkata, orang yang sebelumnya diduga telah dibunuh oleh Yi Chuan dan berbaring di kaki Si Hao. Itu semua adalah pertunjukan, demi menarik lebih banyak informasi dari Si Hao. Itu karena peti kayu yang busuk itu terkait dengan terlalu banyak. Orang asing tidak ingin membiarkan satu petunjuk pun pergi, ingin mengetahui semua rahasia, memahami segalanya. "Tua, bisakah kamu berhenti bicara? Apakah Anda lupa bagaimana Anda berbohong di depan saya sekarang, seperti anjing mati? Seharusnya aku membakarmu saja, bakar saja anjing yang mati itu." Si Hao mengejek. Pada saat itu, dia merasa itu hanya mayat daging, roh primordial kemungkinan besar tidak terluka. Jika itu benar, maka begitu itu kembali ke tubuh, maka itu berarti mereka akan segera menjadi bermusuhan. Orang-orang itu tidak akan lagi melanjutkan tindakannya. Jika dia benar-benar membakarnya, maka Si Hao sendiri juga akan segera mati. Itulah sebabnya dia menunggu dengan sabar, menahan napas, hanya bertindak setelah memasuki kereta perang. Inilah mengapa dia berhasil meluncurkan serangan mendadak pada seorang kultivator hebat self-release realm. "Kamu, wajah pembudidaya besar asing itu jatuh seperti air. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari generasi muda berani mempermalukannya seperti ini. Dia adalah ahli mulia dari satu generasi, namun dia disebut anjing mati oleh kecil. Itu benar-benar membuatnya marah. Kamu tidak bisa melarikan diri.
Para pembudidaya di belakang semuanya bertindak, mengaktifkan kekuatan surgawi. Seluruh tubuh melonjak dengan cahaya surgawi, seolah-olah beberapa raksasa berdiri tegak, bergegas untuk memburunya. Bicaralah, dari klan mana kamu berasal? Si Hao bertanya pada anak muda yang dia pegang. Ini adalah tawanannya, dia ingin mencari tahu klan mana yang mengkhianati Imperial Pass. Dia tidak benar-benar percaya kata-kata Yichuan, nama ini tidak ada hubungannya dengan keluarga umur panjang. Namun, dia percaya bahwa kekuatan yang berani melakukan hal semacam ini pasti memiliki masa lalu yang mengejutkan. Mulut anak muda itu tertutup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menjawab. Jari Si Hao menunjuk ke celah di antara alisnya, ingin mencari jiwanya. Pada akhirnya, simbol aneh muncul, dengan suara peng, kepala anak muda ini meledak seperti semangka, darah merah dan materi otak putih berceceran di mana-mana. Si Hao hanya bisa menghela nafas. Dia hanya tahu bahwa pihak lain pasti akan memiliki tindakan pencegahan. Jika seseorang mencari roh primordialnya, lautan kesadarannya juga akan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Itu karena dia tidak ingin kitab suci abadi, seni surgawi 6 reinkarnasi Dao, dan hal-hal lain jatuh ke tangan musuh. Ini bahkan lebih terjadi pada keluarga berumur panjang, mereka pasti memiliki tindakan yang lebih menakutkan. Anak muda, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Kecepatan pembudidaya hebat terlalu cepat, sebenarnya menutup jarak. Ini membuat Si Hao terkejut. Meskipun dia memiliki kecepatan Kunpeng, R2 Inches Divine Ability, serta kemampuan kilat untuk mendukungnya, itu masih belum cukup, mereka masih mendekat. Namun, dia juga tidak terlalu khawatir, karena medan hutan binatang surgawi itu rumit, dengan semua jenis tempat berbahaya. Sisi lain masih tidak akan bisa segera menyusulnya. Ekspresi gila muncul di mata Si Hao. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan menjadi besar kali ini. Entah aku akan mati, atau kalian semua akan pergi. Dia menoleh dan berteriak, tua, hanya ada kalian semua? Benar-benar terlalu sedikit, tidak cukup untuk saya bunuh. Di mana yang disebut tentara asing yang hebat? Jika kalian semua punya nyali, maka datang saja padaku, aku akan mengirim kalian semua ke dunia berikutnya. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, benar-benar ingin menarik semua pembudidaya hutan binatang surgawi. Kenyataannya, inilah yang terjadi saat dia berlari, semakin banyak makhluk asing yang mengejar. Chapter 1502. Hutan binatang surgawi menjadi kacau, semakin banyak orang masuk. Sekelompok pembudidaya yang kuat semuanya mengejar Huang. Itu karena setiap kali mereka menemukan Si Hao, akan selalu ada orang yang akan mengaktifkan artefak magis khusus. Itu akan melepaskan cahaya yang menyilaukan ke langit, mengekspos lokasinya. Untungnya, hutan binatang surgawi benar-benar terlalu besar, tidak ada batas yang terlihat. Sebuah lembah tunggal mungkin terbentang hingga ratusan ribu li, punggungan gunung yang membentang hingga jutaan li. Hanya wilayah sebesar ini yang cukup bagi Si Hao untuk bergerak, memberinya ruang untuk melarikan diri. Terlepas dari ini, bagian yang paling penting adalah bahwa makhluk paling berbahaya di hutan ini bukanlah pembudidaya asing, melainkan binatang surgawi. Suatu kali, Si Hao sudah hampir tertangkap, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, bergegas ke gua, segera mengeluarkan binatang buas kuno yang melepaskan kekacauan di seluruh punggungan gunung. Ada waktu lain di mana dia hampir dipenggal. Pada akhirnya, ia jatuh ke rawa, mengejutkan naga cahaya yang jarang terlihat, 6 pembudidaya realm rilis diri menelan dalam satu tegukan sebagai hasilnya. Relatif berbicara, Si Hao terlalu kecil dan lemah, mudah diabaikan setiap kali dia bertemu binatang surgawi. Dia bukan target serangan pertama. Meskipun demikian, ada 3 kali di mana Si Hao hampir ditelan oleh binatang surgawi, dan banyak kali di mana dia hampir dicincang oleh musuh asing. Dia benar-benar berlari untuk hidupnya. Itu melemparkan semua hutan binatang surgawi ke dalam kekacauan. Itu karena semakin banyak orang yang bergabung. Pelaporan. Kami akan mengepung Huang, hampir berhasil. Namun, 6 binatang surgawi terkejut, terus-menerus membunuh para ahli dari pihakku. Di luar hutan binatang surgawi, seseorang melapor ke petinggi. Melaporkan, saat berlari, Huang telah membunuh Raja Muda klan Anggur Darah. Orang lain melaporkan, memicu teriakan alarm. Bloodvine Clan adalah ras raja tingkat atas sistem tanaman, sangat terkenal di sisi lain mereka. Kekuatan mereka sangat kuat, klan memiliki keberadaan abadi mengawasi nasib klan. Itu telah berdiri tegak melalui generasi yang tak ada habisnya. Terlepas dari ini, belum lama ini, mereka bahkan melihat seorang ahli dari klan ini,
Ada Bloodvine tepatnya di Divine Medicine Mountain Range. Inilah tepatnya makhluk tertinggi klan ini, hanya saja ia hilang di sini. Tidak bagus, Tuan Muda Heaven Distress Clan dibunuh oleh Huang di sepanjang jalan, tubuh dan jiwa terhapus. Ada berita yang ditransmisikan, memicu keributan besar. Itu karena asal-usul klan kesulitan surga terlalu besar, hampir menjadi klan kaisar di masa lalu. Itu sebelumnya telah menghasilkan sosok hebat yang tak tertandingi. Sebut saja Tian E. 1. Statusnya sama dengan Hiwu Shuang saat ini. Ada desas-desus bahwa dia ingin menerobos menjadi Raja Abadi, tetapi sayangnya meninggal dalam prosesnya. Namun, peluang yang dia tinggalkan terlalu banyak. Terlepas dari apakah itu kitab suci, senjata abadi, atau darah sejatinya sendiri dan hal-hal lain, semuanya telah diwarisi oleh klan ini. Ada desas-desus bahwa klan ini menghasilkan individu kuat lainnya, seseorang yang mungkin mengambil jalan Tian E. Kematian Tuan Muda klan jenis ini pasti menghasilkan badai. Mungkin ada ahli luar biasa yang dikirim sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, orang-orang Imperial Pass juga menerima berita itu. Apa? Kekuatan asing telah mengepung Huang? Ini tidak akan berhasil, kita harus memberikan bantuan, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita harus menghentikan semua ini. Bahkan beberapa tetua keluarga umur panjang tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semakin merasa bahwa peti kayu busuk itu terlalu penting. Pada saat yang sama, banyak ahli di Imperial Pass merasakan gelombang penghinaan. Generasi mereka selanjutnya dikejar, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkannya. Tidak ada terburu-buru. Penatua hebat telah pergi dengan senior lain. Seseorang menghibur semua orang. Itu karena tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, pasukan besar pihak lain berada di luar hutan binatang surgawi. Bahkan ada beberapa makhluk tertinggi yang hebat, jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu tidak terbayangkan. Saat ini, hutan binatang surgawi menjadi semakin berbahaya, sangat kacau. Si Hao berlari untuk hidupnya, menimbulkan kekacauan besar di sepanjang jalan. Dia berlari melintasi jutaan li, menarik semua pembudidaya di wilayah ini, semuanya mengejarnya. Pada kenyataannya, setelah mengetahui bahwa peti kayu busuk ada di tangannya, para pemimpin di luar hutan binatang surgawi lama mengatur perintah, mengirim individu yang lebih kuat untuk membunuh Huang, membawa kembali peti kayu itu. Sekarang, Si Hao sudah tidak mencoba menarik lebih banyak ahli, karena dia akan segera dikelilingi, jatuh ke dalam situasi yang mustahil. Jika kalian semua ingin mati, maka mari kita mati bersama. Si Hao berkata dengan dingin. Dia benar-benar bangkrut. Setelah mengaduk semua hutan binatang surgawi, pada akhirnya, dia memilih arah, berlari langsung ke sana. Dia ingin menyeret semua orang ini bersamanya. Tentu saja, dia ingin hidup lebih lama lagi, menghindari bencana ini. Jika setengah dari yang di belakangnya mati, maka Si Hao akan puas, karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya alam rilis diri. Dia menghitung 80 atau 90 hanya dari apa yang dilihatnya saja. Bersama dengan generasi muda para ahli hebat ini, pengikut, dan lainnya, ada tokoh di mana-mana. Seolah-olah banjir sedang berkumpul. Orang-orang pihak lain sangat membenci Si Hao. Sepanjang jalan, mereka menderita kerugian besar karena binatang surgawi. Karena terlalu banyak orang, membuat mereka menjadi target besar. Tidak mungkin mereka bisa sepenuhnya menghindari bahaya. Huang, kali ini, aku ingin melihat kemana kamu akan lari. Mereka yang mengejarnya yakin dia tidak bisa melarikan diri, bahwa dia benar-benar terperangkap, akan ditangkap dan dibunuh. Si Hao dengan tegas maju, tujuannya tepatnya tempat di mana pohon layu itu berada. Dia ingin masuk, membuatnya membunuh semua orang. Itu karena dia secara pribadi telah melihat betapa menakutkannya pohon yang layu itu ketika menunjukkan kekuatan. Kelompok asing pertama yang bergegas ke sini benar-benar musnah olehnya. Dia secara bertahap meninggalkan wilayah pegunungan, angin bertiup melewati telinganya. Si Hao berlari sangat cepat, mendekati tempat itu. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat raksasa berliku-liku di pegunungan. Wilayah ini sangat terpencil, tidak ada tangisan kera atau auman harimau. Tidak ada binatang surgawi yang berkeliaran di daerah ini. Dari kejauhan, Si Hao sudah melihat garis kasar pohon yang layu. Tepatnya di kedalaman pegunungan, sosoknya berangsur-angsur muncul. Ketika dia datang ke sini, dia menahan semua aura tempurnya, tidak berani melepaskan niat membunuh apapun. Itu karena pohon kuno ini terlalu menakutkan. Terakhir kali, saya adalah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan. Semua orang menyerang,
Dan pada akhirnya, saya adalah satu-satunya yang selamat, semua orang mati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah spekulasinya, serta apa yang diandalkan dengan datang ke sini. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dapat dikatakan bahwa si Hao mengambil risiko yang sangat besar, ingin menggunakan pohon layu ini untuk membunuh semua pembudidaya hebat dari Self-Release Realm. Ini adalah rencana yang sangat gila, dan juga berbahaya, yang bisa mengakibatkan kematiannya sendiri. Huang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Di belakang, suara tawa dingin terdengar, membuat semua orang menggigil dalam hati. Sekelompok pembudidaya dengan cepat mendekat, membawa generasi muda mereka bersama mereka. Sementara itu, kecepatan si Hao menjadi semakin cepat, karena dia harus menutup jarak. Dia tidak bisa membiarkan individu tercepat untuk mendapatkan dalam jangkauan serangan. Dia berharap ketika saatnya tiba, ketika dia berhenti sendiri, kelompok yang mengejarnya akan mengelilinginya di depan pohon yang layu itu. Dengan begitu, mereka semua akan musnah. Ini adalah rencana gila. Pihak lain tidak tahu bahwa ada pohon layu yang mengerikan di sini. Inilah yang dipertaruhkan si Hao. Segera setelah itu, si Hao melihat pohon itu. Itu sangat besar, tetapi tidak memiliki satu daun pun. Itu sepenuhnya hitam gelap, hanya cabang-cabang kering yang memanjang. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun ia telah hidup. Pohon layu ini membuat si Hao segera menjadi sangat serius. Dia sangat gugup di dalam. Dia sangat khawatir bahwa pohon ini akan bertindak sebelumnya, segera memperpanjang cabangnya dan membunuh semua orang. Itu jelas tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki satu cabang pun, jadi mengapa ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan? Si Hao semakin dekat. Beberapa lusili lagi dan dia akan berada di depan pohon kuno. Namun, pada saat itu, cahaya bersinar dari bawah kakinya. Dia tercengang, karena dia menemukan bahwa potongan tanah yang dia injak sangat tidak biasa. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atas tanah yang diinjaknya. Ukurannya 10 zhang, terjalin dengan pola, dengan cepat bersinar. Dia baru saja lewat, tetapi sebagai hasilnya, dia akhirnya mengaktifkan formasi kuno. Ruang diledakkan, menghasilkan sebuah lorong. Si Hao terlempar tanpa pilihan. Tidak bagus, orang itu telah dipindahkan. Sekelompok orang di belakangnya berkata dengan penuh kebencian. Pada kenyataannya, si Hao sangat tidak mau. Dia sudah menyelesaikan semua persiapannya, ingin membawanya ke depan pohon yang layu, mengirimnya ke alam baka. Jika ini terjadi, maka itu pasti akan menjadi pencapaian pertempuran yang spektakuler melawan tentara asing. Namun, pada saat genting, dia benar-benar dipindahkan. Sebelum lorong kosong ditutup, semua orang asing melihat pemandangan di ujung jalan. Tanah kuno pusat, tidak jauh dari tempat ini. Terlepas dari apakah tempat itu adalah tanah terlarang atau tidak, kita harus pergi. Kita tidak bisa kehilangan peti kayu busuk. Shutuo dan Anlan yang hebat telah memberikan perintah mutlak. Setelah sekelompok ahli berhenti di sini, mereka semua dengan cepat membuat keputusan, mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini. Begitu si Hao mendekati pintu keluar, dia tahu tempat apa ini. Itu karena dia sebelumnya melihatnya dari jauh. Dia mendarat di tanah. Sebuah getaran yang datang dari kedalaman jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah tanah suci, lingkungan yang subur dengan kehidupan tanaman, semua daun bersinar, sangat cemerlang. Energi esensi meringkuk. Di depan, di mana pusat tempat ini berada, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tidak ada kehidupan tanaman untuk dibicarakan sama sekali. Namun, ini tidak memberi seseorang semacam perasaan sunyi, malah membuat seseorang merasa bahwa tempat itu murni dan suci, tidak ternoda oleh setitik debu. Ada beberapa gunung di daratan tengah di depan. Itu sangat luas, semua bahan batu. Mereka semua mengalir dengan energi kacau, disertai dengan cahaya abadi. Ini adalah surga yang tak terbayangkan, tempat yang menghasilkan energi abadi sejati. Di atas pegunungan adalah masa raksasa. Energi abadi meliputi udara, berlama-lama tentang hal itu. Itu melayang di udara. Ini adalah sumber kegelisahan si Hao. Ini adalah makhluk hidup. Ketika si Hao baru saja memasuki hutan binatang surgawi, raungan makhluk inilah yang bergema. Dia juga pernah melihatnya dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, binatang purba itu memiliki rantai di sekeliling tubuhnya, terikat pada pegunungan di bawahnya. Itu benar-benar terkunci di sini. Seseorang harus memahami bahwa ada senjata dao abadi yang menusuk kepalanya.
Itu membawa energi abadi, sangat menakjubkan. Bahkan setelah tengkoraknya tertusuk oleh senjata abadi, ia masih tidak mati, masih memiliki kekuatan hidup. Di atas gunung di bawah, ada sebuah prasasti. Rantai yang mengikat binatang purba itu terbungkus tepat di sekitar ini. Ada 4 kata, nomor 2 di bawah langit. Di sana, para pembudidaya asing juga mengejar, bergegas ke tempat ini. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.